Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzana dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Jadi apa sih materi genetik itu? Materi genetik yaitu suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewaris sifat pada keturunannya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Materi genetik ini dibagi menjadi kromosom, gen, DNA, RNA, dan sintetis protein. Yang pertama, kromosom. Kromosom yaitu suatu benang kromatin yang mengandung DNA dan gen-gen, dibentuk pada profase pada pembelahan sel. Selanjutnya, struktur kromosom itu ada 7. Yang pertama sentromer, yang kedua kinetokor, ketiga telomer, yang keempat matriks, yang kelima kromonema, keenam kromomer, ketujuh satelit. Bentuk-bentuk kromosom itu ada 4. Yang pertama metasentrik, yang kedua submetasentrik, ketiga akrosentrik, yang keempat telosentrik. Macam-macam kromosom itu ada 2. Yang pertama autosom, yaitu penentu sifat tubuh, ada 22 pasang. Yang kedua gonosom, yaitu penentu jenis kelamin, ada 1 pasang. Susunan kromosom yaitu suatu individu atau sel pada suatu spesies disebut karyotipe. Karyotipe individu haploid ditulis sesuai dengan total kromosom atau total pasang kromosom karyotipe individu haploid. Yang kedua yaitu gen. Gen adalah materi terkecil dari materi genetik yang menjadi faktor pembawa sifat keturunan. Informasi genetik di dalam gen berupa urutan basa nukleotida, yaitu ATGC, A adenin, T tiamin, G guanin, dan C sitosin. Gen itu dibagi menjadi 2, yaitu dominan huruf kapital dan resif huruf kecil. Selanjutnya alel atau pasangan gen dari kromosom homolog yang terletak pada lokus yang bersesuaian namun variasi yang berbeda. Penulisan gen dan alel. Yang pertama genotip, yaitu sifat keturunan yang tidak tampak dibagi menjadi 2. Yang pertama homozigot, yang kedua heterozigot. Homozigot dibagi menjadi 2, yaitu dominan gen yang menutupi huruf kapital, yang kedua heterozigot tersusun atas dominan. Selanjutnya yaitu fenotip, yaitu sifat yang tampak yang terdapat pada setiap makhluk hidup dan beberapa virus yang berperan sebagai penyimpan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang terdapat di dalam nukleus. Selanjutnya struktur nukleotida DNA. Yang pertama yaitu gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa yang terdapat pada atom C nomor 5. Yang selanjutnya yaitu gula pentosa DNA atau deoksiribosa. Yang ketiga basa nitrogen yaitu purin, adenin A dan guanin G. Yang kedua pirimin, timin C, dan sitosin C. Struktur nukleotida tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. AT 2 ikatan hidrogen dan GC 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya fungsi genetik yaitu sebagai penyimpan informasi genetik dan mengontrol metabolisme di dalam sel. Selanjutnya yaitu RNA. RNA yaitu makromolekul yang berbentuk untai tunggal dan satuan unit fungsional penyalur kode yang berasal dari DNA. Selanjutnya ada struktur DNA yaitu berupa pita yang terdiri dari rangkai tunggal. Struktur nukleotida RNA tersusun atas gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa. Yang kedua gula pentosa, gula ribosom. Yang ketiga basa nitrogen. Kedua, fungsi RNA yaitu membantu DNA dengan melakukan induksi yang dikode DNA. Yang kedua sebagai pembawa pesan dari DNA kriteria ribosom. Yang ketiga membantu ribosom untuk memilih asam amino yang pas untuk pembentukan protein. Ketiga, jenis-jenis RNA.
mRNA atau messenger RNA, yaitu fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, rNNA, fungsinya penyusun ribosom bersama dengan protein. Ketiga, tRNA atau transfer RNA, fungsinya membawa asam amino. Selanjutnya, sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel yang terjadi di organel sel yang disebut dengan ribosom. Tahapan sintesis protein: yang pertama transkripsi, yang kedua inisiasi, ketiga elongasi, keempat terminasi. Yang kedua translasi, yaitu penerjemah kode. Yang pertama ada inisiasi, kedua elongasi, ketiga terminasi. Terima kasih.